Halo, sobat-sobat satu perjuangan untuk merobohkan tembok raksasa ketidakadilan dan rekayasa ya di pengadilan sesat. Oke, kita kali ini akan sedikit mengungkapkan rasa ya permohonan ya kepada Bapak Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Pak Profesor, kenalkan, nama saya Rismon Hasiholan Sianipar, seorang dosen Pak, dan seorang akademisi yang kebetulan tahun 2016 yang lalu saya hadir sebagai saksi ahli digital forensik di kasus Jessica Kumala Wongso, Pak. Sukarela ya Pak mengajukan diri karena memang pada saat itu saya temukan sejumlah kejanggalan ketika saya menonton televisi di rumah terkait dengan bagaimana apa namanya proses forensik digital yang ditampilkan di persidangan saat itu, Pak. Jadi Pak, sebagai seorang akademisi ya Pak ya, dan sebagai dosen, kita sama-sama ini Pak, dengan latar belakang akademisi, kita memiliki sense of conscience ya Pak, untuk memuliakan manusia, sehingga saya terpanggil Pak, untuk apa namanya, memperjuangkan hal-hal yang sangat prinsip di dalam apa namanya keahlian maupun kehidupan ya terhadap sesama manusia Pak. Jadi begini Pak ya, supaya tidak panjang lebar Pak, permohonan saya Pak ya, kalau Bapak bisa ada waktu, mungkin saya bisa bertamu ke Kemenpo Polhukam Pak untuk bertemu dengan Bapak ya. Karena saya begini Pak, saya memiliki minimum 10 bukti eh, rekayasa ya Pak yang dilakukan oleh saksi ahli ini Pak ya, dua ini Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, di mana mereka melakukan rekayasa atau perusakan alat bukti digital dengan cara ya Pak, merusaknya dengan cara menurunkan resolusi frame video Pak ya, dari yang tajam menjadi kabur Pak. Dari bahasa teknisnya melakukan downscaling Pak, mengurangi ukuran atau dimensi frame dari yang tajam full high definition 1920 1080 menjadi 960 576. Hal tersebut menyebabkan ya Pak perusakan alat bukti digital tersebut, menyebabkan sejumlah uh, objek Pak di dalam frame-frame atau dalam gambar-gambar tersebut ya di dalam video itu menjadi multitafsir Pak, sehingga uh, akibatnya kedua saksi ahli tersebut Pak ya itu bisa menggiring opini yang menyebabkan keputusan hakim itu menjadi salah Pak. Jadi saya memiliki 10 minimum Pak ya, berikut dengan screenshot dan lainnya itu mungkin saya bisa kumpulkan 20 lebih Pak, di terjadinya rekayasa terhadap video CCTV Pak, terutama di kamera 7 dan kamera 9 yang merupakan dua kamera yang dianalisis sangat mendalam di pengadilan tersebut ya Pak. Nah, perusakan alat bukti tersebut Pak ya, terutama terhadap kamera 7 dan kamera 9 tersebut Pak yang menjadi kamera kunci, itu apa Pak ya, motifnya adalah ya dengan mengaburkan ya kedua saksi ahli tersebut Pak, itu bisa menciptakan pergerakan-pergerakan palsu Pak. Jadi perusakan alat bukti dengan apa mereduksi ukuran frame atau dimensi frame itu menciptakan peluang Pak, karena objek-objek kasar itu ya di dalam video itu mereka bisa edit ya, Pak, terus diciptakan pergerakan-pergerakan palsu Pak. Jadi intinya Pak, barang bukti digital
ya, berupa video CCTV tersebut telah dirusak oleh mereka berdua, Pak. Dirusak, ya Pak ya. Ukurannya seharusnya full satu laptop, Pak, menjadi hampir sekitar seperempatnya saja, Pak. Jadi ketika dilakukan upscaling atau zooming, Pak, itu objek-objek dia maupun bergerak itu, Pak, menjadi kabur. Sehingga multitafsir, ya Pak ya, motifnya adalah menggiring opini pada hakim yang secara literasi dalam hal image, ya Pak ya, maupun video itu sangat minim, Pak. Mereka tidak mengetahui bahwa video yang ditampilkan, ya Pak, yang video CCTV yang ditampilkan dimulai dari saksi fakta, saksi ahli, bahkan ketika Jessica duduk sebagai terdakwa itu sudah merupakan video hasil rekayasa dan manipulasi, dalam bahasa teknisnya Pak, tempering Pak ya. Hasil tempering oleh kedua saksi ahli tersebut Pak, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dan mirisnya Pak, Muhammad Nur Al-Azhar ini adalah pada saat itu seorang oknum polisi yang berpangkat AKBP Pak. Dan sekarang ia bekerja sebagai pemeriksa forensik utama di Puslapor dengan pangkat Kombes Pol, Pak. Bayangkan, Pak, perusakan alat bukti digital itu justru dilakukan oleh ahli forensik digital dari Mabes Polri, Pak. Dan itu saya memiliki buktinya, Pak, untuk saya sajikan di depan Bapak langsung, sehingga Bapak bisa mengambil kebijakan apakah nanti membentuk satgas atau task force, apakah Bapak nanti membentuk tim kecil yang berisi ahli-ahli untuk menentukan apakah yang saya sajikan di depan Bapak langsung itu benar rekayasa atau tidak. Menurut keilmiahan Pak dalam bidang image dan video processing yang saya geluti selama 30 tahun ini Pak, ini adalah sebuah hal yang eksakta, sebuah hal yang matematik Pak, bukan hal yang bisa diperdebatkan. Jadi menurut ilmu yang saya pelajari, ya, rekayasa ini sudah fix. Tetapi Bapak mungkin perlu membentuk sebuah tim kecil untuk menentukan, memutuskan apakah ini benar rekayasa atau tidak, yang saya tuduhkan Pak, dengan membentuk tim kecil yang berisi pakar-pakar di bidang ini Pak. Banyak sekali Pak di universitas-universitas. Karena ini sebenarnya rekayasa ini merupakan rekayasa yang brutal tapi primitif Pak. Gitu, tidak terlalu canggih sekali ini. Gitu. Jadi Pak, itulah Pak apa saya Pak, sedikit permohonan saya Pak. Ya, kalau Bapak ada waktu untuk meluangkan waktu, karena Pak, kalau memang bisa saya buktikan bahwa uh, video CCTV yang disajikan di pengadilan adalah video CCTV yang sudah direkayasa dan dirusak secara brutal oleh Muhammad Nur Azhar dan Christopher Harimanrianto, maka seharusnya putusan terhadap Jessica itu perlu ditinjau ulang, Pak. Karena menurut hemat saya, Pak, bagaimana mungkin memutuskan, ya Pak ya, dengan alat bukti digital yang sudah tercemar, bukan hanya tercemar saja, Pak. Ini secara brutal dia merusaknya dengan motif menciptakan pergerakan-pergerakan palsu, dan saya memiliki bukti yang sangat ilmiah, Pak. Bahkan bisa ini disajikan di sebuah seminar atau konferensi ilmiah. Karena ini memang sangat mendasar kalau di bidang itu, di bidang yang kami geluti. Oleh karena itu, Pak, mohon dengan sangat, Pak, jadi untuk meninjau kembali, walaupun ini sudah inkrah, Pak, secara prosedur hukum normatif,
Meskipun saya buta hukum, tetapi logika saya mengatakan untuk mendakwa seseorang kan dibutuhkan alat bukti yang sah kan Pak secara hukum. Maaf jika saya salah, karena saya buta sekali dengan hukum. Tetapi logika saya, nalar saya mengatakan seperti itu Pak. Dan apa Pak ya? Ada saya baca Pak di Amerika, ada yang namanya Innocence Project. Karena di sana wrongly conviction itu ada sekitar 4 sampai 6% Pak. Dan itu ditemukan oleh mereka lewat Innocence Project, di mana walaupun sudah inkrah, walaupun sudah putusannya sudah definitif, tetapi ketika ditinjau ulang ada 4 sampai 6% Pak di Amerika. Ya saya bukan mau mengajari ya Pak ya, ini yang saya baca saja. Nah, bagaimana mungkin jika di Amerika saja ada 4 sampai 6% apa wrongful conviction Pak ya, kesalahan hukuman. Kita tidak punya data Pak di Indonesia ini. Saya bisa jadi Pak ya, bisa jadi, dan lewat keyakinan ilmiah saya Pak. Kalau lewat keyakinan ilmiah saya, ini benar-benar rekayasa dan ini wrongful conviction Pak. Karena menggunakan alat bukti digital yang sudah direkayasa. Jadi ya bagaimana mungkin Pak ketika saya baca putusan itu Pak ya, ya di samping bukti-bukti yang saya sajikan ini Pak sekedar screenshotnya, bagaimana kamera 7 direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Kamera 7 memiliki dua resolusi yang berbeda pada rentang waktu yang sama. Ini kan benar-benar dilakukan dengan sengaja, dengan motif oleh mereka Pak. Ini salah satu bukti Pak. Bukti yang lain ketika membandingkan warna, ya Pak ya, dipotong di kamera 9 dipotong 16:59, yang 16:25 sampai 18:29 itu dibiarkan seperti adanya, dan 15:35 sampai 16:59 itu direkayasa Pak ukurannya. Ya, sehingga objek-objek menjadi kabur. Belum lagi bukti-bukti lain Pak untuk kamera 9 dan kamera 7, kamera 2. Saya buktikan adanya rekayasa yang sangat apa ya Pak, sangat eh, aduh apa ya, brutal Pak, bener-bener barbarik. Maaf kalau kurang sopan Pak, tapi memang itulah kata-kata yang bisa saya ungkapkan untuk bagaimana kedua saksi ahli ini dengan semena-mena memperlakukan digital evidence sesuka dia gitu untuk bagaimana menggiring opini dari hakim. Dan yang paling miris adalah Pak, keenam jaksa ini Pak, Sugi Carvalho, Wahyu Aktafa Fiandi, Mailani Wuwung, Ardito Muardi, Hari Wowo, Sandi Handika, itu menyajikan digital evidence yang sudah rusak itu Pak, untuk menuntut. Ini kan jelas-jelas peradilan sesat Pak. Saya akan tunjukkan jika Bapak ada waktu untuk saya bertamu ke kantor Bapak gitu. Dan bila kita lihat lagi ke keputusan di pengadilan negeri ya Pak ya. Ini Pak ya, tahun 2016 ya yang lalu itu kalau saya search Pak. Nah, ini kesaksian palsu dari Muhammad Nur Al-Azhar itu menjadi bagian dari keputusan hakim Pak ini Pak. Saya contohkan Pak ya. Nah, ini pada frame 50, 50.585, 16:30 ini dari kamera 7 ini Pak. Menunjukkan kegiatan momen. Ini sudah dimanipulasi nih Pak. Kamera 7 pukul 16:30 seseorang Jessica dituduh memasukkan sesuatu. Itu ada di kamera 7 pukul 16:35 itu ada di kamera 7 yang sudah direkayasa. Berikutnya juga ini Pak, poin 23 juga 16:33. Ini semua sudah direkayasa ini. Dan ini bagian dari keputusan hakim.
untuk memutuskan perkara ini. Jadi saya mohon Pak, kalau Pak Mahfud MD, saya tahu ketegasan dan keberanian Pak Mahfud MD ya untuk membenarkan masalah ini ya Pak, karena yang saya sajikan bukan bukti subjektif dari pembenaran yang sepihak, pembenaran yang tanpa dasar, bukan Pak. Ini saya berusaha untuk seobjektif mungkin ya Pak, setidak tidak bias mungkin, hanya menggunakan keilmuan yang saya pelajari selama 30 tahun saya belajar, dan kebetulan saya menangkap basah mereka. Jadi saya tidak bisa untuk diam, Pak, gitu. Saya tidak bisa untuk tidur mengabaikan fakta ini, melanjutkan kehidupan saya seperti normal, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan saya sebagai dosen, penulis, dan programmer, Pak. Jadi hanya Bapak ini mungkin harapan saya dan harapan kami satu-satunya untuk membenahi ini. Jika Bapak punya waktu, jika Bapak punya waktu luang di tengah kesibukan yang sangat super-super sibuk, saya ingin bertemu Bapak untuk menyajikan ini di depan mata Bapak sendiri, bahwa inilah kejahatan digital, Pak. Kejahatan digital yang paling tragis yang pernah terjadi di Indonesia ini, Pak, di Republik yang kita cintai ini. Kalau dalam bahasa ilmiahnya mungkin, Pak, ini digital evidence tampering, Pak. Dan itu kalau di Amerika kalau nggak salah hukumannya sampai 20 tahun, Pak. Digital evidence tampering, menghalang-halangi, nggak tahu saya bahasa hukumnya, Pak. Pokoknya eh, merusak alat bukti digital yang sangat sensitif terhadap perubahan. Ini bukan lagi perubahan ini, Pak. Ini perusakan total. Dan Bapak, jika saya ketika saya bertemu dan saya menyajikan bukti fiktif, bukti hoax, Pak, hoax, hari itu saja, hari itu pun saya siap untuk dihukum dan dipenjara, Pak. Itulah statement saya, tekad saya agar hal ini tidak bisa lagi kita biarkan terjadi di Republik ini, Pak. Karena Bapak adalah Menko Polhukam, ya, dengan jabatan Bapak bisa mengkoordinasi Jaksa Agung, Kapolri, bisa memanggil beliau-beliau untuk mempertimbangkan hal ini. Oke Pak, sekian dulu permohonan saya. Semoga Bapak pertimbangkan. Ya Pak, sekali lagi saya tekankan bahwa ini hanya semata-mata hanya pertimbangan ilmiah Pak. Bukan pertimbangan politik dan lainnya, tidak Pak. Saya jauh dari politik, semata-mata dari keilmuan saya yang saya tekuni selama saya berkuliah di Teknik Elektro UGM sejak tahun 94 yang lalu, Pak. S1 Teknik Elektro UGM. Oke, Pak, sekian dulu dari saya. Semoga dipertimbangkan, Pak. Terima kasih. Oke, rekan-rekan Balige Academy, ya jangan pernah lelah. Saya pun kadang merasa lelah. Saya pun kadang merasa, aduh kok nggak dengarkan ya. Saya pun merasa seperti putus asa, tetapi saya bangkit lagi dan bangkit lagi setiap hari, malam tidur, bekerja, sisakan waktu untuk tetap menyalakan obor keadilan bagi Jessica Kumalongso dan bagi keadilan secara keseluruhan di Republik Indonesia yang kita cinta ini. Horas!